Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan tugas individu pencemaran udara yang diakui oleh Bapak Fajar. Perkenalkan, nama saya Yultri Ariza Putri dengan NIM 231094-2015. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu sejarah pencemaran udara, yang kedua sumber pencemaran udara, yang ketiga jenis pencemaran udara, yang keempat dampak pencemaran udara, yang kelima regulasi pencemaran udara. Yang pertama, sejarah pencemaran udara sebelum revolusi industri. Pada tahun 1272 tercatat bahwa Raja Edward di Inggris melarang penggunaan arang mineral untuk membersihkan udara di London. Pada masa Raja Edward II pada tahun 1327, seseorang akan disiksa dan digantung apabila diketahui menggunakan arang mineral dan dilarang penggunaannya. Pelarangan ini berlanjut sampai dengan masa kekuasaan Raja Richard III 1399 dan Henry V 1422. Dengan menggunakan instrumen pajak dan peraturan lainnya terkendala oleh mahalnya keterbatasan alternatif, bahan bakar hanya bertahan sampai pada pertengahan abad 16. Sejarah pencemaran udara setelah revolusi industri. Sebanyak 1063 orang meninggal di Glasgow, Skotlandia pada tahun 1909. London Smog tahun 1952 menyebabkan 4.000 orang meninggal akibat masalah pernafasan. Tahun 1953 terjadi 200 kematian akibat pencemaran udara di New York City. Hujan asam dan akumulasi gas rumah kaca teramati pada tahun 70-an. Penipisan lapisan ozon teramati pada pertengahan tahun 80-an. Yang kedua yaitu sumber pencemaran udara. Sumber pencemaran udara terbagi dua, yaitu pertama alamiah seperti peletusan gunung berapi, dan kedua yaitu kegiatan manusia. Yang pertama seperti pembakaran sampah, yang kedua proses peleburan, yang ketiga pertambangan dan penggalian, yang keempat proses pengelolaan dan pemanasan, yang kelima pembuangan limbah, yang keenam proses kimia, dan yang ketujuh proses percobaan atom atau nuklir. Jenis pencemaran udara. Yang pertama ada partikulat seperti debu, asap, dan partikel lain. Yang kedua ozon troposfer seperti lapisan troposfer bagian terendah dari atmosfer. Yang ketiga nitrogen dioksida, gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran fosil. Yang keempat sulfur dioksida, seperti fosil yang mengandung belerang. Yang kelima karbon dioksida, kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keenam bahan kimia beracun seperti benzena, formaldehida, dan logam berat. Dan yang terakhir asap rokok dan pembakaran. Dampak pencemaran udara. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan, seperti terjadinya pada kualitas air karena polutan udara dapat mencemari sumber air. Yang ketiga perubahan iklim, yaitu seperti karbon dioksida berperan dalam perubahan iklim dengan menangkap panas di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Yang keempat yaitu dampak ekonomi. Dengan udara tercemar, maka menyebabkan kerugian produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Yang kelima, dampak sosial. Pencemaran udara dapat bernegatif pada hidup manusia, terutama masyarakat yang memiliki penyakit paling rentan. Regulasi pencemaran udara yang diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pasal 41 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yaitu menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41
tahun 1999. Yaitu mengatur lebih lanjut mengenai baku mutu emisi udara. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Men-LHK Setjenkum 13/2018 tentang standar mutu kualitas udara, yaitu menetapkan standar baku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemar udara. Selanjutnya, yang nomor 5, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Men-LHK Setjenkum 17/2019 tentang perubahan atas Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Men-LHK Setjenkum 13, yaitu mengatur lebih lanjut mengenai standar baku mutu kualitas udara. Yang keenam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P4 Men-LHK Setjenkum 12/2018 tentang cara penyelenggaraan pemantauan kualitas udara, yaitu menetapkan tata cara pemantauan kualitas udara dan pelaporan hasilnya. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor K48 Men-AH 11/1996 tentang pedoman penyusunan program pengendalian pencemaran udara, yaitu memberikan pedoman untuk menyusun program pengendalian pencemar udara. Yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor K53 Men-LH 10/1996 tentang pedoman penyusun rencana pengelolaan kualitas udara, yaitu memberi pedoman untuk menyusun rencana pengelolaan kualitas udara. Oh, baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.